hati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Senin 3 Oktober 2022, bersama dengan saya Pendeta Jendi Megumi Ponggoho. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah kami. Kami mengucap syukur buat kasih penyertaan-Mu di hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan berita sabda-Mu. Untuk itu, kiranya hikmat Engkau anugerahkan bagi kami. Ketika kami membaca merenungkan firman ini, kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni setiap kesalahan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu yang menjadi penghalang kami dengan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Yeremia 30 ayat 4 hingga ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Demikian pembacaan firman Tuhan yang diberkati. Ialah kita yang dengan setia membaca, merenungkan, serta mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tema perenungan kita di saat ini, Tuhan mendengar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Allah melihat dan mendengar seruan umat-Nya? Benar. Tuhan suka mendengar nyanyian indah yang keluar dari mulut orang yang memiliki hati yang tulus dan jujur. Benar, Tuhan suka mendengar musik dari tiupan atau petikan jemari tangan orang yang benar hidupnya. Tetapi Tuhan juga mendengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Yeremia menyampaikan bahwa Tuhan Allah mendengar seruan penderitaan orang Yahudi dan Israel di tanah pembuangan. Ada kalanya cepat, ada kalanya lama. Namun Tuhan selalu menjawab jerit tangis dan permohonan umat dan hamba-Nya. Lama sebelum peristiwa pembuangan, orang Israel memiliki spiritualitas tentang bagaimana Tuhan mendengar jerit penderitaan bangsa-Nya. Dalam kisah keluaran dari Mesir, Allah mendengar mereka menggeram. Lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah mendengar. Ibrani Elohim Shema. Berarti Allah membuka telinga. Tuhan Allah tidak pernah membiarkan dan melupakan. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13, orang Israel
diserahkan Tuhan Allah ke dalam kekuasaan Filistin. Dari suku dan meminta kepada Tuhan Allah agar istrinya yang mandul melahirkan orang yang dapat memimpin Israel melawan Filistin. Tuhan Allah mendengarkan permohonannya sehingga istrinya melahirkan dan memberi nama anaknya Simson. Daud bersaksi bahwa Tuhan Allah mendengar doanya, baik disampaikan pada waktu siang maupun malam. Bahkan Yesaya 58 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bahwa pendengaran Tuhan Allah mendengar jerit teriakan umat dan hambanya, juga tangannya yang panjang dapat menolong umatnya terbebas dari penindasan dan penderitaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, jerit kegentaran umat itu digambarkan seperti laki-laki melahirkan, sehingga semua muka menjadi pucat. Teriakan ini menjadi bising dan mengganggu pendengaran. Seolah-olah pendengaran Tuhan Allah tak mampu untuk mendengar keluh kesah umatnya. Tuhan Allah Maha Kuasa. Ketika langit dan bumi diciptakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera, dan Roh Allah melayang-layang di atasnya. Pernyataan dan kesaksian Kejadian 1 ayat 1 dan 2 menyampaikan bahwa oleh kuasanya maka sekalipun bising dan ribut di sekitar kita, namun telinga ilahi dapat mendengar bisikan hati dan keluhan penderitaan umatnya. Keluarga Kristen hendaknya senantiasa meyakini bahwa Allah mendengar seruan dan permohonan kita. Ada saat kita menjerit, berteriak, minta tolong. Tapi ada saat Tuhan Allah ingin agar kita hanya menyampaikan bisikan hati kita dengan kesungguhan dan sepenuh jiwa. Tuhan Yesus berkata, mintalah akan diberikan, carilah akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mungkin pembacaan firman Tuhan. Amin. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan. Kami boleh membaca merenungkan firman yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau mendengar apa yang menjadi keluh kesah, pergumulan kami, tantangan, harapan, kerinduan. Tuhan mendengar. Untuk itu berkati kami semua. Tapi juga terlebih khusus seluruh jemaat kami Maranatha Selatan dari kolom 1 hingga kolom 27. Dunia yang semakin jahat di tengah tantangan yang semakin berat. Tapi kami percaya Tuhan mendengar. Tuhan akan memampukan kami, menguatkan kami, menyertai kehidupan kami. Tuhan memberkati. Anggota jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Baik yang dirawat di rumah masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Ada yang kekasih Diaken Bapak Martin, bahkan juga Saudara Brivio Timbule. Diberkati Tuhan, jamah bagian tubuh mereka yang sakit, organ-organ tubuh, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Bahkan juga anggota jemaat lainnya yang saat ini dalam keadaan sakit, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan. Kami mendoakan untuk anggota jemaat yang bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan, perlengkapi sukacita mereka dengan segala berkat yang telah Tuhan sediakan di hari-hari hidup. Terima kasih Tuhan. Seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gembala Maranatha Paslatan, diaken, penatua dari kolom 1 hingga kolom 27, penatua, bipra, motivator kolom, kelompok-kelompok pelayanan yang ada, tim kerja, Panjiosua, penasehat jemaat, KPPJ, badan bekerja majelis jemaat. Diberkati Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan pasti akan memampukan menyertai kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, program renungan harian keluarga di saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Tuhan yang telah mengutus tim multimedia yang ada, Tuhan kembalikan berkat dalam kehidupan mereka, dalam tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Apa yang kami lakukan, kami buat di saat ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kehidupan kami di sepanjang hari ini kami pasrahkan hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami tetap terus yakin bahwa Tuhan senantiasa akan memampukan kami. Begitu juga para hamba-Mu yang telah Tuhan utus di kehidupan berbangsa dan bernegara, para pemerintah kami. Dari tingkat pusat, Bapak Presiden bersama jajaran pemerintahan yang ada, bahkan sampai yang ada di kota atau mohon kelurahan Paslatan 1 dan Paslatan 2. Diberkati semua pemerintah yang ada, sehingga kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera boleh dinikmati. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa sambil tetap terus kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya melalui program renungan harian keluarga di saat ini kita pasti diberkati. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu, kiranya Tuhan tetap akan menyertai, memberkati kehidupan kita dalam tugas tanggung jawab kita. Mari kita like, komen, kita ikut terus channel YouTube Gembala Maranatha Paslatan yang tentunya menyiarkan program-program renungan harian keluarga yang dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, tetapi juga dalam kehidupan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Soli Deo Gloria.